Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan Fadila, NIM 2022 503104. Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat efektif dalam penulisan. Pengertian kalimat. Dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapatkan perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan titik. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar. Unsur-unsurnya dalam bentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif. Karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat predikatif dalam kalimat struktur yang dibentuk oleh unsur subjek, unsur predikat, dan unsur objek. Berikut adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Jadi kalimat efektif merupakan kalimat yang harus tepat sasaran dalam menyampaikan dan pemberian bagi pembacanya. Di samping kaidah yang ada dalam kalimat efektif perlu memperhatikan persyaratan dan menghindari hal-hal yang mengenai kalimat efektif. Persyaratan kalimat efektif. Yang pertama, fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur untuk dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi SPOP. Di sini sudah ada keterangannya. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, L adalah pelengkap, dan ket adalah keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Di sini ada beberapa keterangan, ada 5 keterangan. Yang pertama, subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Proposi subjek dalam kalimat bebas, yaitu terdapat pada awal, tengah, dan akhir kalimat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan, yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja, berawalan ber dalam predikat sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat,
dan fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi fungsi kalimat. Sini posisi fungsi kalimat ada 5 posisi. Yang pertama, setelah bekerja selama 3 hari, panitia pelaksanaan seminar lingkungan hasil undang-undang keberhasilan tata kota Jakarta di kota DPD DKI Jakarta atau disebut PPLS POPK. Yang nomor 2, keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Yang nomor 3, perlu ditinjau kembali keputusan hakim. Sini bisa kita lihat fungsi kalimatnya ada di dalam. Yang nomor 4, kelompok pialang atau broker berbicara tentang fluktuasi harga sama IHSG. Yang nomor 5, selama tahun 2012 fluktuasi harga saham IHSG mengalami kenaikan yang signifikasi sebanyak 12 kali di Bursa Efek Jakarta. Di sini terdapat kepaduan atau bisa disebut juga dengan koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan dua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antar kata dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Nah, hubungan antar fungsi ini dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Di sini terdapat contoh-contohnya berprasyarat koherensi berikut. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, contoh kalimat yang tidak koherensi, dan yang kedua pembetulan kalimat yang koherensi. Baik, saya akan membaca yang tidak koherensi. Yang pertama, setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. Yang nomor 2, oleh panitia seminar, makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Dan yang nomor 3, pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Pembentukan kalimat yang koherensif. Yang nomor 1, setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Yang nomor 2, makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. Dan yang nomor 3, karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.